Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tata Purnomo Aji dengan NIM 2212191011. Saya dari kelas D reguler sore. Izin kepada Bapak dosen, di sini saya akan menjelaskan kembali materi pengenalan op-amp dari mata kuliah elektronika analog. Nah, di sini di slide pertama, pengenalan op-amp atau penguat operasional. Penguat operasional adalah suatu rangkaian penguatan yang lengkap dalam bentuk sebuah IC. Jadi, op-amp dalam bentuk fisiknya itu berbentuk IC yang memiliki 8 buah kaki. Kemudian, penguatan op-amp memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, penguatan tegangannya sangat besar. Misalnya penguatan tegangan itu dibuktikan dari tegangan input sebesar 5 volt, kemudian outputnya bisa menjadi 10 volt, 11 volt, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan penguat tegangan. Kemudian yang kedua, impedansi masukannya sangat tinggi. Impedansi sebelumnya impedansi adalah jumlah hambatan terhadap arus dalam suatu rangkaian, atau impedansi adalah hambatan atau resistansi ditambah dengan reaktansi yang berupa induktansi dan kapasitansi. Untuk rumusnya itu disimbolkan dengan huruf Z. Dan impedansi masukannya tinggi. Dan ketiga, impedansi keluarannya rendah, jadi berbanding terbalik dengan impedansi masuknya. Kemudian yang keempat, karakteristik frekuensinya sangat lebar. Nah, di slide berikutnya ada terminal atau kaki dari op-amp. Di sini terdapat dua buah diagram rangkaian op-amp yang dipasang dengan dua supply dan satu supply. Nah, op-amp di sini disimbolkan dengan tanda segitiga sebelah sini. Tanda segitiga di sebelah sini. Op-amp memiliki dua buah kaki inputan. Kemudian di sini ada tegangan supply positif dan negatifnya. Kemudian di sini ada RL atau running load. Ini merupakan beban. Kemudian di sini ada dua tegangan supply sumber. Kemudian op-amp memiliki 8 buah kaki. Kaki 1 dan 5 adalah offset 0. 1 dan 5 offset 0. Kaki 2 adalah masukan membalik atau inverting input. Nah, inverting itu apa? Inverting itu input pada polarisasi negatif. Jadi invert itu cirinya nanti ada tegangan masuk melalui negatif. Kemudian kaki 3, masukan tak membalik atau non-inverting input. Masukan tak membalik atau non-inverting input. Kebalikan dari inverting, jadi tegangan input yang non-inverting itu masuknya melalui kaki atau polarisasi positif. Kemudian keempat, menuju ground. Kemudian yang 6, keluaran atau output. Nah, kaki 6 ini keluarannya atau output. 7, satu tegangan positif. Yang ke-8 tak digunakan. Op-amp 741 mempunyai beberapa versi yang berbeda. Di belakang angka 741 seperti 741A, 741C, 741E, 741N, huruf-huruf yang berada di belakang 741 tersebut membedakan pada penguatan tegangannya. Jadi ada parameter-parameter yang diukur oleh IC ini. Ada yang mengukur tentang penguatan tegangan, ada yang mengukur temperatur, ada yang mengukur noise level, dan karakteristik lainnya. Nah, khusus untuk IC op-amp 741C, huruf C di belakang angka 741 adalah singkatan dari commercial grade, yaitu tipe 741 yang paling murah dan paling banyak dan umum digunakan. IC op-amp 741C mempunyai penguatan tegangan loop terbuka sebesar 1 juta dan impedansi inputnya 2 mega ohm dan impedansi outputnya 75 ohm. Pernyataan ini sesuai dengan sifat-sifat dari op-amp, yaitu impedansi masukannya tinggi. Nah, di sini sesuai dengan sifat-sifat op-amp, inputannya 2 mega ohm sedangkan outputnya 75 ohm.
sangat kecil, dan mempunyai unity gain frekuensi sebesar 1 megaohm. Ini ada gambar catu daya atau penghubungan AC op-amp, namun terlalu rumit, jadi dilanjutkan ke slide berikutnya, mohon izin. Nah, terminal output dan input dari op-amp. Nah, di sini ada pernyataan maksimal tegangan output sama dengan positif tegangan saturasi. Minimal tegangan output sama dengan negatif tegangan saturasi. Nah, tegangan saturasi di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt. Nah, ini tegangan supply-nya. Kemudian di sini ada ED. ED itu apa? Nanti akan dibahas di slide berikutnya. Kemudian di sini ada AOL. AOL itu, nah di sini dijelaskan. AOL disebut penguatan atau gain terbuka karena tidak ada umpan balik antara terminal input dan output yang dibiarkan terbuka. Misalkan V supply kurang lebih 15 volt, maka V saturasinya kurang lebih 13 volt. Nah, V saturasi ini sesuai dengan pernyataan di atas ini. Apabila V supply-nya 15 volt, maka V sat-nya di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2. Nah, antara 1 sampai 2 itu kurang lebih di 13 volt. Kemudian perbedaan tegangan dan masukan ED. Nilai AOL atau penguatan gain itu sebesar 200.000. Ini ada contohnya. Penguatan ED dibatasi maksimum kurang lebih 65 mikrovolt. Ini penguatan ED-nya itu dibatasi. Misalnya AOL itu 200.000, kemudian tegangan supply-nya tadi di sebelumnya yang tegangan saturasi di bawah 1 sampai 2 volt itu ini kurang lebih 13 volt. Nah, ini rumus perbedaan tegangan di mana ada positif dan ada negatif. Untuk positif negatif ini bukan merupakan simbol nilai dari angka, tapi merupakan polarisasi atau kutub. Nah, jadi positif V saturasi dibagi AOL atau penguat gain. Di sini positif 13 volt dibagi 200.000, hasilnya 65 mikrovolt. Kemudian yang rumus yang bawah, ED sama dengan negatif V saturasi dibagi AOL minus 13 negatif 13 volt dibagi 200.000 sama dengan negatif 65 mikrovolt. Nah, ini jadi ED 65 dan minus 65 ini itu jadi ED itu dibatasi antara 65 hingga minus 65 mikrovolt. Jadi kesimpulannya, apabila tegangan masukannya berbeda antara minus 65 mikrovolt sampai 65 mikrovolt, maka op-amp berlaku sebagai penguat secara linear dan berlaku persamaan V0 atau VO ED dikali AOL. Ini ada persamaan. Dan kesimpulan, tegangan output atau VO berada pada salah satu batas, positif V saturasi atau negatif V saturasi. Untuk mempertahankan VO tetap berada pada batas-batas ini, maka perlu dipasang umpan balik atau feedback atau RF. Karena ED nilainya sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya, maka untuk kepentingan praktis ED sama dengan 0. Jadi di sini dibahas ED-nya kan 65 mikrovolt mikro, jadi sangat kecil hingga minus 65 mikrovolt. Jadi untuk kepentingan praktis ED-nya sama dengan 0. Di sini ada tabel. Yang pertama, tegangan masukan negatif itu negatif 10 mikro. Nah, tegangan masukannya positif, negatif. Tegangan masukan positifnya itu negatif 15 mikro. ED-nya negatif 5 mikro. Nah, jadi tegangan masukannya itu cara mencarinya dari minus 10 mikro ini ditambah minus 5. Hasilnya nanti minus 15 tegangan minus 15 mikro dari tegangan masukan positif. Kemudian polaritas ED-nya di sini karena ED-nya negatif 5 mikro jadi negatif. Kemudian V0-nya atau AOL dikali ED, AOL tadi 200.000 dikalikan ED-nya minus 5 mikro atau minus 5 dikali 10 pangkat minus 6. Hasilnya minus 1.
Kemudian polaritas VO-nya negatif, ini kan negatif, VO minus 1 volt. Kemudian yang kedua negatif 10 mikro. Tegangan masukannya, kemudian ED-nya 25 agar di tegangan masukannya nanti 15 ohm. Jadi seperti itu. Kemudian polaritas ED-nya ini 25 positif, jadi ini positif. VO-nya di AOL dikalikan ED, AOL-nya 200.000 dikalikan ED. ED-nya 25 hasilnya 5 volt. Kemudian polaritas V0-nya kan ini positif 5 volt, jadi positif. V0-nya 5 positif. Kemudian negatif 10 mikro. Kemudian tegangan masukannya negatif 5 mikro. Minus 10 tambah berapa supaya hasilnya minus 5? Jadi ditambah ED-nya perbedaan tegangannya ditambah 5 mikro. Hasilnya ditambah polaritas ED-nya positif karena ini positif 1 volt, polaritasnya positif, V0-nya positif. Kemudian positif 1 juta 1, tegangan masukannya 1 juta, berapa ED-nya? Positif 1 juta 1 ditambahkan negatif 1, hasilnya supaya positif 1 juta. Karena apa? Karena ED-nya negatif 1, polaritasnya negatif, jadi polaritas negatif. Kemudian VO-nya 200.000 dikaliin sama minus 1, hasilnya minus 0,2 volt. Polaritas VO-nya negatif 0,2 negatif, VO-nya negatif 0,2 volt. Dan positif 5 mega ini ya, 5 mega. Kemudian tegangan masukannya 0. Berapa ED-nya supaya ininya 0? Berarti ED-nya minus 5. Jadi plus 5 mega ini ditambah berapa supaya ininya 0? Ditambah minus 5. Polaritasnya negatif. Kemudian VOL-nya 200.000 dikalikan minus 5 mega ini hasilnya minus 1 juta volt. Dan polaritasnya negatif. V0-nya negatif, V saturasi dengan negatif 13 volt. Ininya 0, kemudian tegangan masukannya 0, dan tegangan masukan negatifnya 0, tegangan masukan positifnya minus 5 mega, ED-nya 5 mega positif, ini positif, L-nya 200.000 dikalikan 5 ini 1 juta 1000 volt positif, polaritasnya positif. V0-nya plus V saturasi sama dengan 13 volt. Dan penguatan operasional ideal. Penguat operasional ideal adalah penguat diferensial ideal. Sifat-sifat sebuah penguat operasional ideal. Pertama, penguatan tegangannya tak terhingga. GV sama dengan tak terhingga. GF ini gain volt atau AOL. Dan impedansi masukannya tak terhingga. Jadi arus masukannya sama dengan 0. Ini seperti rangkaian open circuit yang memiliki tahanan atau impedansi yang tidak terhingga atau memiliki hambatan yang sangat besar sehingga impedansinya tak terhingga. Dan impedansi keluarnya sama dengan 0. Karakteristik frekuensinya rata dan membentang dari frekuensi 0 hingga frekuensi tak terhingga. Penguat operasional praktis tidak ideal. Dalam prakteknya, tidak ada penguat operasional yang ideal. Namun demikian, sebuah penguat operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat-sifat ideal. Nah, ini ada contoh kaki-kaki dari op-amp. Op-amp bentuknya segitiga, kemudian mempunyai 5 kaki yang di sini non-inverting input masuknya ke negatif, ke non-inverting input maksudnya ke positif, inverting maksudnya ke negatif untuk inputannya. Ini ada tegangan masukannya 5 volt, tegangan supply 5 volt, ini negatif 5 volt, kemudian ke sini output. Nah, kemudian inverting op-amp. Inverting op-amp. Inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan negatif atau masukan negatif menghasilkan keluaran positif. Jadi dari kata inverting ini atau inverse itu artinya membalik polarisasi. Mohon dikoreksi, Pak. Inverse itu artinya membalik polarisasi yang asalnya positif jadi negatif, begitupun sebaliknya negatif menjadi positif. Inti op-amp itu untuk mencari tegangan keluaran. Ya, masuk ke rumus.
V output sama dengan negatif V in dikalikan RF itu resistansi umpan balik atau resistansi F-nya feedback. Dan ada R in atau R1 itu resistansi input. Nah, ini ada contoh gambar diagram inverting op amp. Ciri-ciri dari inverting itu tegangan inputnya masuk ke kaki negatif. Nah, ini inverting. Kemudian positifnya ke negatif. Nah, dilihat dari gambar di bawahnya. Pada kurva tegangan dan waktu, apabila tegangan semakin naik seiring berjalannya waktu, kemudian masuk ke kaki negatif dari op amp, dan disuplai dengan tegangan VCC dan keluar di VEE, kemudian output dari negatif VEE-nya itu tegangannya turun seiring berjalannya waktu, kemudian saturasi. Jadi sesuai dengan pernyataan di sini, pada saat sebelumnya, pada saat tegangan input itu tegangannya tinggi seiring berjalannya waktu, pada saat keluaran dari op amp tegangannya menjadi turun seiring berjalannya waktu. Kemudian non-inverting op amp. Non-inverting op amp yaitu untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan positif dan masukan negatif menghasilkan keluaran negatif. Seperti halnya pada rangkaian inverting, di sini pun akan ditunjukkan rumus tegangan output dari rangkaian ini. Nah, ini ciri-ciri non-inverting itu tegangan inputnya masuk ke positif. Kemudian di sini ada RF yang ini masuk ke negatif op amp-nya masuk ke grounding. Di sini ada resistor. Nah, tadi kan intinya dari op amp itu mencari tegangan outputnya. Nah, untuk non-inverting mencari outputnya itu tegangan input atau Vin dikalikan 1 ditambah tegangan feedback dibagi tegangan resistansi feedback atau umpan balik dibagi resistansi input. Nah, untuk dari diagramnya ini, kurva tegangan dan waktu pada saat tegangan semakin tinggi seiring berjalannya waktu, tegangan masuk ke kaki positif dari op amp, kemudian disuplai, jadi tegangannya naik dengan tetap, jadi fix tegangannya naik terus dari seiring berjalannya waktu, kemudian masuk ke kaki positif dari op amp dengan disuplaikan tegangan VCC, kemudian keluar dari VEE, kemudian masuk kemudian keluaran dalam bentuk positif VCC, di mana tegangannya naik seiring berjalannya waktu, kemudian saturasi. Jadi sesuai dengan pernyataan di sini, buat non-inverting itu tegangannya naik, pada saat keluarnya pun tegangannya juga naik. Kemudian zero crossing detector. Rangkaian detektor dinamakan juga sebagai pembanding, yaitu membandingkan suatu tegangan masukan. Zero crossing detector berarti membandingkan apa yang dibandingkan tegangan masukan atau Vin input pada salah satu masukan dengan satu tegangan tertentu atau dengan nol. Jadi inputnya dibandingkan dengan tegangan tertentu atau dengan nol. Hasil pembandingnya dapat menggunakan rumus ED sehingga didapatkan tegangan keluaran output yang tergantung polaritas dari ED. Nah, jika polaritas ED negatif, maka outputnya negatif. Jika polaritas ED positif, maka outputnya positif. Di sini ada macam-macam zero crossing detector. Yang pertama zero crossing 0, kedua inverting zero crossing detector, 3 non-inverting zero crossing detector, keempat inverting voltage level detector, kelima non-inverting voltage level detector. Dan di sini ada duty cycle. Duty cycle. Selain itu, untuk menghitung duty cycle pada op amp itu sangat penting karena op amp keluarannya berupa signal pulsa berupa kotak-kotak balok-balok. Maka pada op amp diperlukan perhitungan duty cycle. Duty cycle atau siklus kerja merupakan perbandingan antara waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100%. Rumusnya T on per T on ditambah T off. Contoh soal, suatu sinyal mempunyai periode 10 meter detik dan waktu on sama dengan 3 meter detik. Berapa waktu negatifnya? Waktu rendahnya? Penyelesaian T off sama dengan T periode dikurangi T on
di mana T periodenya itu 10 meter detik dikurangi 3 meter detik, hasilnya T off-nya 7 meter detik. Untuk duty cycle-nya T on dibagi T periode dikalikan 100%, hasilnya 30%. Kemudian untuk detektor penyilang nol atau non-inverting zero crossing detector atau IZCD, sinyal masuk pada negatif op amp dan membandingkan dengan 0 positif op amp. Nah, jadi yang dibandingkan itu tegangan masuk atau V-in masuk pada kaki negatif op amp kemudian dibandingkan dengan 0 atau 0 positif op amp. Jadi yang dibandingkan itu V-in dibandingkan dengan V outputnya. ED sama dengan positif ditambah input dikurangi negatif input sama dengan 0 dikurangi V input sama dengan negatif V input. Nah, ini konsep dari IZCD atau non-inverting zero crossing detector. Dimana apabila ini rangkaian ciri-ciri dari non-inverting, dimana tegangan inputnya masuk ke kaki negatif, ke kaki negatif. Ini yang inverting zero crossing detector, di mana tegangan inputnya masuk ke negatif. Ini yang inverting. Mohon maaf Pak, dikoreksi. Ini yang inverting. Di mana tegangan inputnya kurang dari 0, maka outputnya positif V saturasi. Nah, pada grafik yang ini, pada saat tegangan input di atas tegangan input di atas 0, maka outputnya pada saat inputnya di atas 0, maka tegangan outputnya negatif. Kemudian pada saat tegangan inputnya di bawah di bawah 0, maka outputnya positif. Pada saat tegangan inputnya naik lagi di atas 0, maka outputnya negatif. Pada saat inputnya di bawah 0, maka outputnya naik lagi positif. Itu seterusnya. Kemudian di sini ada non-inverting zero crossing detector atau NIZCD. Definisinya, sinyal masukan yang masuk pada positif op amp dan membandingkan dengan 0 negatif op amp. Jadi tegangan inputnya dibandingkan dengan 0 atau V0. Konsepnya ED sama dengan positif input dikurangi negatif input sama dengan V input dikurangi 0. Nah, ini contoh rangkaian dari non-inverting di mana tegangan inputnya dipasang ke kaki positif. Nah, tegangan input itu lebih dari 0, maka outputnya positif. Pada saat inputnya lebih dari 0, maka outputnya positif, ini di atas. Pada saat inputnya di bawah 0, maka outputnya juga negatif, begitu seterusnya. Nah, kalau untuk non-inverting ini yang NIZCD itu fasenya tetap sama. Pada saat inputnya naik, maka outputnya naik. Pada saat inputnya turun, maka outputnya juga turun. Kemudian detektor taraf tegangan atau inverting voltage level detector IVLD. Definisinya, sinyal masukan yang masuk pada negatif op amp dan membandingkan dengan Vref. Jadi Vref positif op amp. Jadi yang dibandingkan itu V-in dibandingkan dengan Vref. Jadi konsepnya ED sama dengan positif Vref dikurangi negatif V tegangan input, di mana Vref sama dengan tegangan input. Nah, ini contoh gambar dari inverting voltage level detector, di mana inputnya masuk ke negatif, kemudian positifnya dipasang ke Vref. Nah, untuk diagramnya, untuk diagram sinyalnya, tegangan input, apabila tegangan input di atas tegangan referensi, maka tegangan outputnya negatif.
pada saat inputnya di atas referensi maka inputnya negatif. Nah, ini pada saat inputnya di bawah referensi, nah ini referensi, maka outputnya positif naik. Pada saat inputnya di atas referensi maka outputnya negatif. Begitu seterusnya. Kemudian yang non-inverting, sinyal masukan non-inverting voltage non-inverting voltage level detector, di mana sinyal masukannya masuk pada V-nya masuk pada negatif op amp. Ini pada sinyal masukannya masuk pada positif op amp dan membandingkan dengan tegangan referensi. Nah, jadi lihat di rangkaiannya, inputnya masuk ke positif, kemudian negatifnya masuk ke tegangan referensi. Konsepnya ED positif ditambah positif input dikurangi negatif input, di mana tegangan input sama dikurangi tegangan referensi. Tegangan input apabila konsepnya apabila tegangan input di bawah tegangan referensi, input di bawah tegangan referensi maka outputnya negatif, ini turun di bawah. Pada saat inputnya di atas referensi maka outputnya positif. Kemudian pada saat inputnya turun lagi di bawah referensi maka outputnya negatif, turun lagi, begitu seterusnya. Kemudian di sini ada rangkaian tegangan referensi atau VREF. VREF ini contoh rangkaiannya. Di sini ada VREF, kemudian ada dua resistor. Yang satu dihubungkan ke tegangan, yang satu masuk ke ground. Rumus VREF itu R2 per R1 tambah R2 dikalikan V atau tegangan. Diketahui misalkan tegangannya 12 volt, R1-nya 100 ohm, R2-nya 50 ohm, maka VREF-nya VREF sama dengan 50 per 100 ditambah 50 dikalikan 12, hasilnya 4 volt. Nah, kemudian di sini saya akan menjawab di sini saya akan menjawab latihan soal dari gambar berikut. Diketahui tegangannya 15 volt dengan saturasinya 13 volt. Hitunglah T on, T off, dan duty cycle. Kemudian gambarkan output tegangan V0. Nah, ini gambar rangkaiannya. Saya coba lihat dari gambar rangkaiannya. Apabila tegangan inputnya masuk ke positif, berarti ini merupakan rangkaian non-inverting. Kaidah konsep dari op amp yang non-inverting voltage level detector itu, apabila tegangan inputnya di bawah referensi maka outputnya negatif. Kemudian kita masuk ke perhitungan dulu. Nah, tadi diketahui inputnya kan 15 volt. Kemudian kita cari dulu VREF pakai rumus ini. VREF sama dengan R2 per R1 tambah R2. Ini R1, ini R2. Kemudian dikalikan 15, hasilnya 2,5 volt. Nah, diketahui V-nya 15, VREF-nya 2,5, berarti V-nya lebih besar dibanding VREF. Maka di diagramnya V-nya lebih besar dari VREF, maka outputnya positif. Pada saat di sini V-nya lebih besar dari VREF, maka outputnya positif, naik. Kemudian pada saat input di bawah referensi, maka outputnya negatif. Kemudian saturasi, pada saat inputnya naik lagi di atas referensi, maka outputnya positif. Pada saat inputnya di bawah referensi, maka outputnya turun lagi, negatif. Kemudian saturasi, gitu. Untuk perhitungannya, cari T off, T on, dan duty cycle. Nah, jika satu puncak itu 60 T, jika dilihat dari sini selisih dari 140 ke 80, ini kan setengah lembah, ini setengah puncak, ibaratkan ini setengah puncak, ini setengah puncak. Jadi satu puncaknya itu selisih dari 140 dikurangi 80, hasilnya 60 T atau meter second. Nah, jadi T off-nya, untuk T off, lihat di sini T off. Nah, untuk T off itu yang terjadi ketika sinyal periodenya negatif. Nah, pada saat turun ini, nah ini T off. Menurut saya ini T off. Kemudian pada saat outputnya positif, ininya atau ketika sinyal periodenya positif atau di atas, ini merupakan T on. Menurut saya seperti itu. Kemudian T periodenya dari
ujung sini sampai ujung sini. Kemudian masuk ke sini, T off-nya 1,5 periode. Nah, T off-nya di sini T off. Nih, T off-nya kurang lebih. Nah, di sini ada 1,5 periode. Dengan tadi kan satu periodenya 60, berarti satu periodenya kan 60. Jadi setengah periodenya 30, jadi TF-nya 90. Dan TO-nya 0,5 periode. Setengah periode, jadi TO-nya 30. Kemudian T-nya T off ditambah T on, dimana T off-nya 90 ditambah 30, hasilnya 120. Dan duty cycle-nya T on-nya itu 30 dibagi T totalnya 120 dikalikan 100%, hasilnya 0,25%. Nah, berikut yang saya sampaikan dari penjelasannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan mohon dikoreksinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan yang tidak sengaja, baik tutur kata, bahasa, ataupun penyampaian saya yang kurang jelas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.